buatan dalam negeri. Jadi yang itu yang mau dilestarikan ya? Iya. Oke deh, kalau gitu ya. Calon Tong, silakan. Terima kasih. Akhirnya dia ngomong juga, saya lega. Iya. Pak, kalau mau ngebanting, banting aja Pak. Iya bener. Saya dari tadi mendengarkan perdebatan ini, saya pusing bareng-bareng nih. Ya kan? Kok pusing bareng-bareng? Saya nggak pusing kok. Enggak, yang lain nggak pusing. Enggak, saya nggak Anda aja yang pusing sendiri. Kok pusing bareng-bareng? Kan ada yang pusing sebelah. Oh, Kan saya pusing bareng-bareng. Nah, ini Anda pusing semua maksudnya. Oh. Pusing Mikirin. bareng-bareng. Pala lu aja. Kalau yang semua nggak usah lo omongin. Udah. Orang Lah kan, pada ngomongin. orang kan ada pusing sebelah, ntar dikira pusing sebelah. Nih orang kalau pusing sebelah orang bilangnya pusing imigrasi. Udah biarin aja pusing semua nggak usah diomongin. Lu ngomong aja tinggal pusing, udah orang tahu, nggak usah. Ih pusing bareng-bareng, apa lu kayak ngajak? Bareng-bareng itu ngajak. Ya udahlah, saya nggak ngajak pusing. Tapi begini, ada hal yang aneh yang tidak kita bicarakan dari awal sehingga pembicaraan Anda ini aneh-aneh. Senjata api. Iya. Yang keluar dari senjata itu apa? Bukan api. Bukan. Peluru. Kenapa disebut senjata api? Nggak ada yang mempermasalahkan itu. Padahal ini penting. Kenapa bisa disebut senjata api? Karena pemicunya. Salah. Wah, kok salah? Salah satunya itu. Nadanya tapi ya gimana? Nadanya. Tapi senjata api kenapa disebut senjata api? Karena dia mengadopsi kata dari bahasa Inggris, firearm. Jadi senjata api. Iya. Tidak perlu dibahas itu, karena bukan itu masalahnya. Orang udah dengerin semuanya salah ini salah itu. Ternyata lu nggak ngebahas itu. Walaupun itu penting, saya kira informasi cukup seperti itu. Ya udah nggak usah. Saya akan membuka dengan peribahasa. Saya tahu. Apa? WC khusus wanita kan? Oh, bukan. Saya nggak. Ada ular melata. Ya. Oh, saya kan nggak serendah Itu dia. saya, itu pantun Ada WC saya. khusus wanita. Nah, ini berhubungan dengan senjata api. Iya. Anda pernah mendengar peribahasa bagaikan senjata api dalam sekam? Bagaikan api dalam sekam. Anda ini kadang-kadang ngurang-ngurangin ya. Orang yang saya katakan bagaikan senjata api dalam sekam. Lu yang nambah-nambahin. Orang gak ngurang-ngurangin. Lu yang nambah-nambahin. Memang Lo yang ngomong duluan siapa? Kan saya. Iya. Berarti yang ngurangin kan dia. Kalau dia ngomong duluan, saya yang nambahin. tapi aduh susah nih ngomong sama dia teh. Aduh. Yang awalnya yang bikin pantunnya Pak. Iya. Yang bikin pepatahnya. Itu udah ada sebelumnya sebelum. Sekarang ginilah. Kalau toh memang saya salah, pasti ditegur sama yang bikin peribahasa. Buktinya mana? Apakah saya ditegur? Yang bikin udah mati. Ah, ini malam doain orang mati. Ya jadi. Orang Itu kan bikin gak kebiasaan ikut-ikut. dulu, Cak. Bagai api dalam sekam. Iya. Bagai api dalam sekam. Kok bagai senjata api dalam sekam? Pak, Lo ini kan kenapa? sekarang saya tanya, ini temanya membicarakan masalah legalisasi apa? Api apa senjata api? Senjata api. Lah kalau saya cuma api doang, apa hubungannya sama tema ini? Mikir. Ya maksud Kan ada apinya. Pak, Ayo dong Pak. maksud saya itu cari peribahasa yang nggak perlu merubah, Ya. tapi cocok, bukan ngakal-ngakalin Pak. Itu kan lu ngakal-ngakalin. Bagaikan senjata api dalam sekamar dengan bedil dan lu nambahin. Berarti saya Banyak juga hal. bisa bikin dong. Ya. Bagaikan senjata api dalam tempurung. Lah kenapa nggak bikin? Ayo, kalau bisa. Itu kan buktinya dia nggak bisa, hanya tiru-tiru saya. Bicara masalah senjata api ini sebenarnya bukan hal yang bersifat lokal saja. Senjata api ini bersifat internasional. Anda tahu negara terbesar yang memproduksi senjata api? Makanya. Syukurin. Pak, ketularan ya. Iya. Jadi Anda tahu nggak negara yang memproduksi senjata api terbesar di dunia ini? Amerika. Amerika. Pasti. Rusia. Itu hanya perkiraan Anda. Anda yakin nggak? Itali. Ya. Rusia. Indonesia. Prancis. Norwegia, Uzbekistan. Brazil, Indramayu. Afghanistan, Zimbabwe. Kosovo, Uzbekistan itu. Uzbekistan.
terbanyak membuat sarung Zaire. senjata? Kongo. Senjatanya. Mozambik we. Nigeria. Apa sih jawabannya? Udah jawab aja. Lu bikin kekacauan di sini. Enggak, sebentar. Jadi kayaknya semuanya salah gitu. Loh, ya memang semua salah. Cuma saya nggak ngerti kan, saya sudah melambai dari tadi nyerah. Itu tanda menyerah. Iya. Saya juga nggak Lu ngerti. ngomong kalau ini tanda menyerah. Lu kirain kan, oh salah. Muka lu tuh. Kalau salah apa susahnya saya ngomong salah, Pak? Kalau orang menyerah, Cak, mukanya gini kan ini. Oh, nggak tahu. Ini gini. Lu tuh gini. Kesannya orang ngomong salah. Muka lu nggak konsisten. Pak, ini kaitannya dengan senjata api sama hubungan dengan menyerah dengan polisi, Pak. Sekarang saya tanya, Ya. kalau polisi menangkap penjahat, angkat tangan. Kan nggak peduli mukanya gimana, Pak. Yang penting angkat tangan. Polisi nggak masalah, yang penting angkat tangan. Lihat ini, Tapi jangan muka biasanya saya dong. Sama begitu orang angkat tangan, orang lalu kaget dia pasti gini. Nggak ada yang angkat tangan. Ah ini. Nggak ada maksudnya. Gue belum pernah lihat tuh kalau di film-film juga udah nggak diperbolehkan, Cak. Kalau udah angkat tangan, udah langsung dia kaget. Nah Gini, itu nggak ada yang- ketakutan ya Pak ya. Pak Denny kayaknya penuh kasih sayang ya kalau ngomong sama Calontong tuh ya. Apa sih? Itu tuh. Suka nambah-nambahin Pak Den ya. Ini bener. Udah Pak, suruh jawab aja. Mana negara paling Negara banyak apa produksi? jadinya? Dia juga nggak tahu dari tadi, makanya dia tuh nyerah gini tuh nyerah. Iya. Nggak tahu sebenarnya. Cuman mukanya aja gini. Anda terjebak dengan muka, makanya harus lengkap. Jadi pahami bahwa senjata api itu bersifat multilateral. Semua di negara dunia ini ada kaitannya. Saya survei 100 pemilik senjata api di Indonesia. Saya katakan ini di Indonesia. 100 pemilik senjata api. Saya survei 100 pemilik senjata api. Ya. Yang datang akhirnya cuma 5 tuh Pak, yang lainnya pada ketembak. Oh enggak, semua 100 mati. ada semua, 100 ada semua. Bener nih ya? Tapi tidak ada hasil. Oh. Sama aja bohong. Saya cari yang lain lagi. Gagal lagi yang 100 ini. Gagal, yang 100 lagi, 100 gagal. Saya kumpulkan 100 ini orang lagi. 100 orang yang tidak memiliki senjata api. Sudah saya geledah, nggak ada senjata api. Dan saya tanya, apakah mereka memiliki senjata api? Ternyata jawabannya tidak. Lu kan begitu datang lu periksa tuh 100 orangnya. Lu Iya. periksa satu-satu, mereka tidak punya senjata api. Nggak. Ngapain lu tanya lagi? Apakah Anda mempunyai senjata api? Oh, wah. Saya tahu jawabannya dia Pak. Mungkin saja ditaruh di rumah Pak. Iya. Enggak gitu. Coba terusin lagi. Itu tadi kan 100 yang tidak memiliki senjata api. Tapi akhirnya 100 orang ini saya kumpulkan lagi yang memiliki senjata api. Jawabannya juga tidak. Tidak. Kenapa? Karena pertanyaannya lain, bukan memiliki senjata api. Pertanyaannya, apa? apakah Anda pernah membunuh orang lain dengan senjata api Anda? Tidak. Jawabannya tidak juga. Ya 100-100-nya. Terus saya tanya motivasi, kenapa orang memiliki senjata api? Saya tanya 100 orang. 100 orang. Kenapa Anda memiliki senjata api? Karena apa? 60 menjawab untuk menjaga diri. Yang 40 untuk diri penjaga. Gimana untuk diri Oh penjaga? itu lain Pak, itu lain. Beda, sama aja nih itu Itu pasti. lain nih, lihat jawabannya Iya, Pak, iya. itu lain. Cak, itu kan sama aja, Cak. Beda. Beda. Bedanya apa, Cak? Menjaga diri. 60 orang untuk menjaga diri. Iya, menjaga itu diri. dipegang oleh dia sendiri. Iya. 40 untuk diri penjaga, itu dipegangkan pada orang yang menjaga dia. Lain. Hah? Orang nggak bener lo tepokin. Aneh. Di sini tuh emang aneh, ngaco. Berikutnya, Iya. Ini kalau mau kita mungkin Pak libur berapa hari, Hah? kita ikut media survei Pak. Kita pengen tahu aja. Pak, Loh. Pak, sama aja Pak. Sama aja kayak nyamuk. Nyamuk kan menghisap darah kita terus ditepok. Ini juga sama Pak, menghisap intelektualitas kita Pak. Iya. Terus kita tepokin. Bener deh, bener. itulah hebatnya nyamuk. Nah itu Kok nyamuk sih? nah itu kapan Pak? Kalau umpamanya libur baru kita ikutin dia. Iya bener nih, lu sekali-sekali saya harus ikut. Kalau libur, Metodenya seperti ikutin apa? saya. Iya.
Kan saya kalau libur juga libur surveinya. Oh iya. Bilang aja lu nggak mau diikutin. Yang dia kerja, kitanya libur, Pak. Ya Bisa. gitu ya. Kita libur, kamu yang kerja. Terus saya kerja sama siapa kalau kalian libur semua? Iya. Dia Mana mungkin sih? Sendiri dia. Surveinya. Nasrudin, surveinya. Kalau lu lagi survei, kita pada ngeliat. Ikut biar tahu metodenya seperti apa. Cara lu bertemu dengan responden itu seperti apa. Lama-lama juga tahu Anda. Lama tapi. Penting rengat. Yang terakhir dari saya. Apa? Terima Nah, kasih. ini enak nih kalau Langsung kita ke notulen. Silakan Kang Maman. Nah, Atau bentar Pak, maaf aja Pak. Ya. Bapak bisa hasil dari dia apa tadi? Nggak ada, dia sih cuma surveinya aja. Jangan nggak. Aduh. Oh, saya ulang dari pertama. Nggak usah. Meng lu tuh kan. gak usah. Meng. Ada Pak. Kita dapat Ya. banyak faedah Pak, dapat Ya. banyak faedah Pak. Cerah, Silakan, cerah Pak. hidup saya Pak, cerah. Ya. Udah pokoknya dapat banyak aja. Beres. Ya udah Pak. Ya. Baik. Silakan notulen. Undang-Undang Nomor 2 2002 membolehkan warga sipil yang berprofesi punya risiko tinggi untuk memiliki senjata api. Tetapi harus melewati serangkaian tes dan tiap tahun dievaluasi. Mereka itu yang boleh punya senjata api: menteri, anggota MPR, DPR, sekjen, dirjen, irjen, sekap, gubernur, wagub, sekda, sampai pejabat instansi pemerintah golongan 4B. Termasuk pejabat swasta, komisaris, preskom, presdir, purnawirawan TNI, perwira tinggi dan perwira menengah, juga profesional, pengacara senior dan dokter praktek. Itu dibolehkan sehingga menurut data ada 18.030 senjata api legal dipegang di tangan sipil. Tapi ada 41.000 yang tidak legal di Indonesia. Pertanyaannya seperti yang dikatakan HAD nih, mereka bisa amanah nggak? Terbayang nggak kalau mereka ditangkap KPK, mereka menodongkan pistol itu ke aparat-aparat KPK? Semoga itu tidak terjadi. Manusia sejati adalah yang memiliki pemikiran yang tajam, sikap yang santun, yang dikendalikan oleh hati. Karena senjata yang teramat ampuh bukan senjata api, tapi senjata hati. Senjata hati adalah orang yang mampu dan berani memberi maaf kepada seseorang pada saat ia sebenarnya mampu mengacungkan dan menodongkan senjata untuk melakukan balas dendam. Konklusinya, orang yang berjiwa besar tidak mengandalkan senjata api, tapi senjata hati yang punya 2 peluru utama: pemaaf dan penyabar. Dengan senjata api kita hanya melahirkan benci dan sakit hati. Dengan senjata hati kita membangun damai. Iya. Semoga banyak manfaatnya ya. Pada malam hari ini dan kenyataan yang ada yang dipergunakan oleh para penyalahgunaan senjata itu, kebanyakan senjata apinya adalah senjata rakitan. Tetapi dengan dilegalkannya yang namanya senjata api, diyakini akan menambah daftar kekerasan di Indonesia semakin banyak. Kita berharap bahwa hidup ini aja sudah keras, jadi lebih baik selamatkan keluarga Anda. Sampai jumpa lagi di LK yang akan datang.